Halo sahabat ekonomi, selamat datang di podcast Bisik, Bincangan Inflasi Asik. Saya Devani Wahyudi, saat ini saya bersama dengan analis kebijakan ahli media dari Biro Perekonomian Seda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Prasetyo, yang akan menjadi narasumber podcast kali ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mau meluangkan Sama-sama. waktu. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan Bapak akan membahas tentang inflasi. Oke. Seperti yang kita dengar itu Pak, menjelang lebaran kemarin kan inflasi itu semakin meningkat, kabar-kabar seperti itu. Sebenarnya gimana sih Pak keadaan inflasi sebenarnya di Jawa Tengah sendiri? Oke. Kalau boleh tahu. Terima kasih. Kebetulan di tahun 2024 ini sejak bulan Januari itu memang inflasi Jawa Tengah mengalami kenaikan karena memang pada bulan-bulan itu menjelang bulan puasa, menjelang hari raya itu hampir seluruh daerah itu mengalami kenaikan inflasi karena memang banyak sekali permintaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat, utamanya ya untuk menghadapi lebaran. Kondisi inflasi di Jawa Tengah memang cukup fluktuatif. Ya, pada Maret 2024 inflasi Jawa Tengah sebesar 3,40% atau naik sebesar 0,42%. Pergerakan ini sebetulnya menunjukkan bahwa terjadi pergerakan ekonomi di masyarakat Jawa Tengah yang demikian meningkat, yang ditandai adanya daya beli masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Namun demikian pada bulan April, pada saat rilis BPS kemarin, 1 minggu yang lalu, kita berada di kisaran angka 3,27%. Dan angka ini masih dalam angka yang terkendali, relatif aman pada sasaran 2,5 plus minus 1. Jadi masih tergolong aman ya Pak ya kalau khusus Jawa Tengah sendiri. Aman, yeah. Kemudian apa sih Pak yang mempengaruhi dari laju ekonomi mempengaruhi laju dari inflasi itu sendiri Pak? Pada dasarnya itu adalah hukum pasar yang terjadi adalah antara supply dan demand gitu, permintaan dan penawaran yang tidak seimbang yang terjadi dalam masyarakat, kemudian juga karena adanya gejolak-gejolak harga di pasar yang itu dapat mempengaruhi inflasi. Memang ada 3 hal yang sering mempengaruhi inflasi itu terjadi. Yang pertama adalah bahan pangan strategis atau orang mengenalnya dengan istilah volatile food, gitu ya. Itu adalah antara lain adalah ada beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam ras juga, daging sapi, minyak goreng, gula. Itu adalah komponen-komponen yang memang sangat fluktuatif, volatilnya sangat tinggi, sehingga itu yang kadang-kadang sangat mempengaruhi terhadap kenaikan inflasi kita. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya perubahan cuaca yang ekstrim seperti kemarin kita alami El Nino demikian panas. Ya, kemudian dari hujan ke panas yang cuaca tidak menentu sehingga cabai mengalami kerusakan, sehingga mendorong harga cabai menjadi mahal. Kemudian adanya panas juga bisa mengaruhi terhadap hasil produksi padi, ada gagal panen di situ, gitu. Selain itu juga dalam beberapa tahun kemarin memang banyak terjadi pengurangan luas lahan pertanian, yang itu tentunya juga mempengaruhi terhadap hasil produksi padi itu sendiri, sehingga itu juga berdampak yang bisa mendukung kebutuhan akan beras sangat mengalami kekurangan. Kemudian yang ketiga juga ada geopolitik, ya, geopolitik yang berdampak pada munculnya kebijakan pembatasan ekspor dan sebagainya. Kemudian juga selain itu ada juga yang disebut administer price, ya, itu biasanya terkait dengan pengaturan tarif pemerintah. Mungkin bisa dilihat ada kenaikan air PDAM, itu berarti di luar kendali, ya. Ada kenaikan PDAM, kenaikan BBM, seperti itu, kemudian kenaikan tarif tol, kenaikan listrik, itu juga memberikan dampak yang signifikan terhadap adanya inflasi. Kemudian yang terakhir biasanya itu adalah yang disebut dengan
eh, inflasi inti atau core inflation ya. Kalau Pernah ini dengar tuh, ya Pak. ini kalau ini kita tidak bisa menghalang-halangi karena ini adalah benar-benar faktor eksternal yang bergerak di luar kendali pemerintah. Kalau tadi yang disebut dengan administer price itu mungkin pemerintah bisa untuk melakukan penundaan kenaikan BBM, penundaan kenaikan tarif air minum, penundaan tarif listrik, itu masih bisa dilakukan dengan pemerintah memberikan suatu kebijakan. Tapi kalau kita sudah berbicara core inflation atau inflasi inti, ini pemerintah tidak bisa menghalangi ini terjadi karena ini pure murni yang disebabkan oleh faktor eksternal yang itu terjadi di seluruh dunia. Contoh, ada kenaikan mata uang. Ya, kita mau apa, nggak bisa apa-apa. Kemudian juga kenaikan harga emas. Oh ya, turunnya harga kenaikan emas. Suku bunga itu juga sangat besar pengaruh dan ini pemerintah daerah utamanya ini tidak bisa lagi menghalangi ini terjadi. Tinggal bagaimana solusi dengan adanya kenaikan inflasi yang terhadap 3 faktor tadi, volatile food, kemudian ada administer price, kemudian ada inflasi inti atau core inflasi. Seperti itu. Lalu dari beberapa faktor yang telah dijelaskan Bapak tadi, untuk yang berperan mengukur inflasi itu sendiri siapa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Itu udah pasti BPS, Badan Pusat Statistik, ya. Itu yang melakukan pengukuran inflasi di seluruh Indonesia. Tapi tiap provinsi ya Pak ya, BPS provinsi masing-masing. Kalau metode perhitungannya itu Pak? Ya. Metode perhitungan untuk menghitung inflasinya itu menghitung inflasi itu sendiri, J. Bagaimana perhitungannya gitu, J? Iya. BPS itu selalu melakukan survei setiap bulan. Ya, setiap bulan dengan menggunakan metode sampling pada pasar daerah pantauan. Kalau di Jawa Tengah ada di 9 kabupaten kota. Nah, itu pantauan IHK gitu, J. Namanya IHK, Indeks Harga Konsumen. Dulu sebelum tahun 2024 pantauannya ada di 6 kota. Jadi untuk tahun 2024 ini sekarang kita ada pantauan di 9 kabupaten kota. Berarti nambah 3 ya Pak? Nambah 3. Kalau yang dulu itu ada Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas, kemudian Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surakarta. Sekarang kita mendapatkan 3 tamu baru. Untuk yang menjadi pantauan IHK, yaitu ada tambah dari Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Wonogiri. Nah, terus bagaimana bobotnya, caranya kan begitu, J. Nah, kalau yang rilis ini memang rilis IHK ini memang dilakukan 1 bulan. Di bulan berikutnya baru nanti akan ada rilis kan begitu, J. Adapun untuk komoditasnya memang berbeda-beda, kisaran antara 300 atau 400 komoditas sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, pasar pantauan yang dimaksud itu adalah meliputi ada pasar tradisional yang menjadi pantauan dari BPS itu sendiri, kemudian pasar modern, kemudian ada outlet, itu ya outlet di mana untuk pasar tersebut harus memiliki kriteria pada saat BPS untuk melakukan penilaian. Kriterianya apa? Lokasinya harus tetap. Kemudian bangunan pasar permanen, begitu, kemudian relatif itu besar, kemudian yang diperjualbelikan itu bervariasi di situ. Nah, kemudian diutamakan yang buka operasionalnya, jam operasionalnya itu jelas, dan pasokan barangnya juga sustainable, ada terus, tidak putus-putus, ada tidak ada sehingga itu menyulitkan BPS untuk melakukan survei. Barangnya konsisten harus tetap ada ya Pak ya. Jadi tadi naik dari 6 kota naik jadi 9 ya Pak ya. Kemudian ada beberapa pasar pantauan, kemudian ada kriterianya juga. Kemudian itu Pak, dari inflasi tadi semua itu bagaimana Pak upaya dari pemerintah daerah sendiri untuk mengendalikan biar supaya inflasi itu tetap terkendali gitu Pak? Ya. Untuk pengendalian inflasi itu hampir sama di seluruh Indonesia karena memang itu sudah ada petunjuk dari pusat
itu kalau yang kita mengenal selama ini adalah dengan 4K. 4K, Jadi, apa itu Pak? 4K itu ada kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 4K ini kalau mau dijabarkan itu bisa dengan melakukan beberapa kegiatan. Gitu ya. Jadi seperti ada sidak pasar untuk mengetahui apakah di pasar itu pedagangnya itu menaikkan harga semena-mena atau tidak, gitu kan. Kemudian juga ada operasi pasar. Itu hampir sama perlakuannya. Jadi kita ingin mengetahui sejauh mana itu harga di pasaran yang sudah bisa sesuai dengan HET-nya, harga eceran tertingginya. Diharapkan pedagang tidak menjual semaunya, yang itu tentunya kalau dia jual semaunya akan memberikan dampak yang kurang baik dan tentunya akan menjadikan inflasi di suatu wilayah itu jadi tinggi. Ya. Kemudian juga kalau kemudian terjadi inflasi dan segala macamnya, 4K ini salah satu juga untuk memberikan subsidi harga. Subsidi, ya. Biar kemudian murah. Juga kemudian juga ada gerakan pasar murah. Ya. Ini untuk membantu dalam rangka menstabilkan harga sehingga tidak terjadi gejolak atau tidak terjadi kenaikan inflasi yang tentunya ini kurang bagus. Inflasi sendiri sebetulnya bukan barang yang jelek. Ya. Kalau terlalu tinggi itu juga kurang baik. Ya. Kalau terlalu rendah juga tidak baik. Ya, jadi ada perhitungannya di mana akhirnya antara penjual dan pembeli itu merasa nyaman di harga itu. Nah, gitu jadi di tengah-tengahnya. Ya. Jadi rendah betul baik. Kalau tinggi pasti juga betul baik. Gitu jadi. Kemudian beberapa tindakan yang dilakukan untuk bisa menstabilkan inflasi di dalam penerjemahan 4K tadi juga ada pemberian fasilitas distribusi, kalau itu istilahnya subsidi. Subsidi. Ya, subsidi. Kalau di Jawa Tengah itu dengan melibatkan BUMD yang ada. Jadi kita punya BUMD namanya Jateng, Jawa Tengah Agro Berdikari, ya, yang bergerak di bidang pangan. Dialah yang mendapatkan penugasan bagaimana JTHP ini memberikan keseimbangan, memberikan stimulus, mendapatkan penugasan untuk menstabilkan inflasi di Jawa Tengah dengan program mobil kendilnya. Mobil kendil. Adapun untuk subsidi harga itu ada sinergi dengan OPD yang lain, antara lain Dinas Ketahanan Pangan. Ya, jadi sinergi inilah yang kemudian terjadi, kita melakukan operasi pasar melalui pergerakan distribusi menggunakan mobil kendil dari BUMD Jawa Tengah. Ya. Bagus juga ya programnya, ada mobil kendil, namanya juga unik. Betul. Untuk kemudian Pak, setelah kalau kita membahas inflasi nih Pak, kan pasti kayak ada tolak ukur harganya itu ya, biasanya disebut kayak indeks perkembangan harga atau IPH. Itu IPH sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Oke. Kalau tadi di awal kita bicara IHK adalah indeks harga konsumen. Ya. Kalau IPH, nah IPH adalah indeks perkembangan harga. Jadi, kalau ini adalah sebagai leading indikator ataupun dari proxy indikator inflasi. Ini meliputi ada perubahan harga komoditas, kemudian daya tukar rupiah terhadap barang, kemudian juga pergerakan harga, naik turunnya fluktuasi. Jadi IPH inilah yang memantau indeks perkembangan harga. Itu. Kalau inflasi apa kan begitu kan tadi kan di awal. Inflasi adalah apa, kenaikan harga kelompok komoditas bahan pokok dalam waktu tertentu. Seperti itu. Seperti saat tadi ya Pak ya, menjelang hari raya tadi kan tertentu, jadi itu mengalami inflasi. Kalau objek yang diukur IPH itu yang sebagai buat tolak ukur itu tadi, kalau untuk IPH aja. Iya. Kalau IPH itu yang diukur adalah objek untuk 20 komoditas pangan strategis. 20 komoditas pangan strategis yang sering mengalami fluktuasi harga. Naik Tadi turun sudah saya sebutkan di depan, ada beras, ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak. Nah, itulah pantauan-pantauan IPH yang paling sering mengalami fluktuasi sehingga ini intens. Inilah yang dilakukan pengukuran oleh BPS terhadap IPH ini, dan ini biasanya dilaksanakan di kabupaten
non IHK di Jawa Non Tengah. IHK. Kalau tadi IHK kita pantauannya ada di 9 kabupaten kota, berarti kalau di Jawa Tengah ini untuk IPH yang non IHK ada 26 kabupaten dan kota. Oh, Oke. karena 35 kabupaten kota sudah 9 termasuk IHK, jadi yang non IHK-nya 26. Iya. Berarti untuk mengukur objek yang sebegitu banyaknya, Pak, bagaimana itu metodenya untuk menghitung dari IPH sendiri? Itu kan pasti punya metodenya itu. Itu dilakukan oleh BPS setiap minggu. Oh, setiap minggu. Ya, setiap minggu itu yang dilakukan survei oleh BPS di 26 kota dan kabupaten yang non IHK di Jawa Tengah. Jadi setiap minggu rilis harga-harga Rilis itu harga, termasuknya. betul. Iya. Tadi kan udah dibahas ya Pak ya, IHK. IHK itu tadi kaitannya sama IPH atau bedanya Pak? Bedanya itu tadi di mananya ya Pak ya? Iya, tadi ya, saya sebutkan di depan tadi, kalau IHK itu yang diukur ada sekitar 400 komoditas. Wah, banyak juga ya Pak ya? 400 komoditas. Ya, itu. Dan kemudian rilisnya setiap bulan. Kalau IHK rilisnya setiap bulan. Dan hanya ada di 9 kabupaten atau kota yang tadi 9 sebutkan. kabupaten kota. Yang semula 6 untuk Jawa Tengah, sekarang pantauannya menjadi 9. Ya. Kalau IPH itu hanya fokus kepada 20 komoditas strategis. 20 saja. Berarti Ya. kalau IHK tadi 400, IPH 20. Ya, ada 300. Untuk yang IPH itu hanya 20 komoditas pangan strategis. Dan itu samplingnya ada di 26 kabupaten kota non IHK. Non IHK. Ya. Jadi jelas ya itu perbedaannya, Jelas tuh. Oke. Jadi tadi udah dijelasin ya teman-teman semua sahabat ekonomi untuk perbedaan IPH, IHK, cara penghitungannya, untuk metode penghitungannya. Tadi udah cukup jelas juga dijelaskan oleh Bapak Agus Prasetyo. Untuk selanjutnya bisa ditunggu di podcast-podcast berikutnya dari Biro Perekonomian. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sukses Amin. untuk semuanya. Siap, ditunggu ya guys ya untuk next podcast berikutnya di linknya Biro Perekonomian Seda Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.